Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hanasyaminu Putri dengan NIM 674202112 dari kelas D3 Manajemen Pemasaran 4401. Pada video ini saya akan mempresentasikan video yang berjudul Tips and Trik Wawancara Kerja. Perlu kalian ketahui, ada beberapa kesalahan saat wawancara kerja. Yang pertama, salah tulis nama perusahaan di surat lamaran, tidak mengerti job desk pekerjaan yang dilamar, datang telat, jangan menghilang saat jadwal tes atau wawancara, tidak siap saat tes praktik kerja, tidak bisa memilih job desk dengan jelas. Nah, tadi kan kita udah bahas beberapa kesalahan saat wawancara kerja. Sekarang kita akan bahas tips and tricks saat wawancara kerja. Yang pertama, melakukan riset tentang pekerjaan yang kita lamar. Melakukan riset agar kita mengerti posisi yang kita tuju dan latar belakang atau sejarah perusahaan yang kita lamar. Pengetahuan dasar ini akan berguna ketika nantinya kita bertemu langsung dengan pihak manajemen perusahaan. Yang kedua, berpakaian resmi dan taat protokol kesehatan. Karena sesi wawancara adalah sesi formal, maka berpakaianlah resmi layaknya pekerjaan kantoran. Jika wawancara berlangsung secara tatap muka, jangan lupa selalu membawa dan memakai masker dan hand sanitizer untuk menunjukkan bahwa Anda orang yang patuh pada peraturan. Lalu bagaimana jika wawancara dilakukan secara online? Kita tetap berpenampilan rapi dan formal. Selain agar terlihat menarik, berpenampilan rapi dan formal juga menunjukkan sisi kesopanan. Yang ketiga, jawab semua pertanyaan dengan beruntun. Lihat foto kelengkapan CV. Hal itu akan memperbesar peluang seseorang untuk dipanggil wawancara kerja. Dan pada saat wawancara, jawab semua pertanyaan dengan beruntun. Jangan sampai keluar dari pertanyaan. Seperti HRD menanyakan apa, kita menjawab di luar dari pertanyaan tersebut. Dan di sela-selanya beri poin tambahan yang kita miliki yang bisa menguntungkan perusahaan. Semisal skill khusus atau pengalaman kerja, tunjukkan kemampuan kita tanpa terlihat terlalu menyombongkan diri. Jangan menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak ditanyakan oleh pihak manajemen, karena itu hanya akan membuat kita terlihat melebih-lebihkan diri sendiri. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Dalam wawancara, tidak harus dan tidak selalu HRD yang mengajukan pertanyaan. Dan tentu saja kita mempunyai hak untuk balik mengajukan pertanyaan ke perusahaan. Tak mengajukan pertanyaan justru mengidentifikasikan kita pasif dan kurang antusias dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan juga agar terjadinya interaksi atau komunikasi untuk meningkatkan koneksi. Selain pertanyaan tentang gaji dan beberapa hak yang kita tanyakan, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang unik dan cerdas, seperti apa yang mereka cari atau apa saja keuntungan bekerja di perusahaan tersebut. 5. Selalu hindari energi negatif dan hindari membawa energi negatif seperti keluhan ke dalam sesi wawancara. Ketika HRD menanyakan mengapa kita keluar dari perusahaan lama, jangan pernah menyebutkan sisi negatif dari perusahaan tersebut yang menjadi alasan kita keluar. Lalu bagaimana menghadapi pertanyaan seperti ini? Kita bisa menjawab dengan posisi positifnya, seperti mengubah tujuan karir, tertarik dengan bidang di perusahaan baru, mengejar karir yang lebih baik, ingin mempunyai pengalaman baru untuk berkembang. Dengan selalu membangun energi positif, kita akan mengesankan pihak perusahaan bahwa kita adalah karyawan yang positif dan berkeinginan maju. Selanjutnya, jangan menggunakan parfum yang terlalu menyengat. Seperti yang kita tahu, selera orang berbeda-beda. Jadi, jangan menggunakan parfum yang beraroma terlalu menyengat.
karena ada kemungkinan pihak HRD yang kita temui tidak menyukai aroma yang kita kenakan, dan hal ini bisa mengganggu proses wawancara. Jika memang diperlukan agar tidak bau badan, disarankan memakai parfum yang berbau soft atau lembut. Lalu di akhir wawancara, kita sebaiknya mengakhiri sesi dengan kesan yang positif pula. Sampaikan bahwa kita berterima kasih telah diberi kesempatan dan bahwa kita sangat bersemangat bisa bergabung di perusahaan tersebut. Agar kita tidak gugup dalam sesi wawancara, kita bisa melakukan praktik wawancara beberapa hari sebelumnya. Susun kalimat bagaimana kita menceritakan soal diri dan pengalaman kita, dan poin-poin lain yang biasa ditanyakan di sesi wawancara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan menyimak dari video presentasi saya. Terima kasih.